Terima kasih Pak Indra, Pak Agus, dan teman-teman. Izin untuk meng-share. Kening lama, Pak. Apa sudah kelihatan? Belum. Lama sih kan? Sudah? G. Refleksi praktik pembelajaran 1 PPL pertama. Disusun oleh saya sendiri, Taneri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, tahun 2023, mata pelajaran Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, SMA Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Yang belum dilakukan dalam kegiatan ini adalah ketika PPL pertemuan pertama hanya masuk satu Zoom yang ditaruh di belakang kelas sehingga tidak terdengar di Zoom kampus karena letaknya kejauhan, seharusnya masuk satu lagi di dekat pendidik dan siswa. Kemudian, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Yang sudah dilaksanakan, 1. Melaksanakan vikon persiapan PPL yang pertama bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Terus yang kedua, menyampaikan dan mengunggah rencana aksi PPL 1 di LMS. Yang ketiga, mengomunikasikan kegiatan PPL kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Yang selanjutnya, meminta bantuan kepada rekan guru dan berkompeten untuk membantu melaksanakan perekaman video PPL 1. Video PPL 1 yang sudah diedit 20-30 menit diunggah ke LMS. Terus yang selanjutnya, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang pertama, untuk pertemuan kedua, aplikasi Zoom sudah disiapkan kedua perangkat, yaitu di belakang dan di depan, sehingga kegiatan pembelajaran bisa terdengar di Zoom. Yang kedua, peserta didik diberi motivasi dan penguatan agar rileks untuk belajar walaupun dalam keadaan direkam, dan untuk pertemuan kedua, siswa kelihatan lebih rileks. Namun, pada pertemuan kedua, dari salam pembuka sampai persepsi gambar kamera mobile mengalami gangguan sehingga perekaman dilakukan kembali dari salam pembuka sampai pada persepsi. Terus yang selanjutnya,
Upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Upaya yang akan saya lakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah saya lakukan adalah saya akan lebih mempersiapkan diri secara baik untuk rencana aksi selanjutnya, yaitu pada PPL yang kedua, pada siklus 2. Dan saya ingin terus mengembangkan diri, mengemas kegiatan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Terus yang selanjutnya, ini gambar diambil ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Sudah Pak, secara singkat begitu saja. Apabila ada kekurangan, iya, saya mohon maaf. Oke. Sudah terlihat Pak, Bapak Ibu? Nggih. Ini meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi kegiatan ekonomi dengan model pembelajaran problem based learning PBL pendahuluan. Maaf kalau ini salah ya pada pendahuluan. Ini ada peta Kabupaten Brebes, peta SMA Negeri 1 Tanjung. Ini sekolah yang saya SMA Negeri 1 Tanjung berdiri pada tanggal 15 Desember tahun 1983, merupakan satu-satunya SMA negeri yang ada di Kecamatan Tanjung dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan semuanya berjumlah 92. Jumlah peserta didik 1280. Peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung merupakan warga yang berasal dari Kecamatan Tanjung, Kersana, Losari, dan Ketanggungan, serta ada beberapa siswa dari Jawa Barat. Sekitar 30% peserta didik hidup tidak bersama orang tua, karena di antara orang tua mereka menjadi TKI di luar negeri atau merantau di beberapa daerah di Indonesia. Kurangnya bimbingan dari orang tua ini salah satu penyebab peserta didik kurang motivasi dalam belajar, sehingga peserta didik susah berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah berawal dari identifikasi masalah, yaitu motivasi belajar peserta didik masih rendah. Hal ini terlihat dari 1. Peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik sering mengobrol saat kegiatan pembelajaran sehingga tidak memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Yang ketiga, peserta didik tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan optimal. Yang keempat, peserta didik tidak percaya diri ketika menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik akar penyebab masalahnya, yaitu guru belum bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dengan pemanfaatan media atau alat peraga dan penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat, tidak variatif dan kurang inovatif. Dalam hal ini, pendidik menggunakan model pembelajaran PBL. Dibantukan media dan alat pembelajaran berbasis TPACK dan PPT. Peran saya sebagai pendidik memiliki tanggung jawab dalam praktik pembelajaran untuk bertanggung jawab dalam mendesain,
pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. Pembahasan. Dilanjutkan, Pak. Langkah-langkah yang dilakukan. Sudah, Pak, cukup. Apa dilanjutkan? Enggak. Pembahasan langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menghadapi tantangan di atas adalah penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif. Terus yang kedua, menentukan model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik. Sumber materi pendukung. Yang pertama, video pembelajaran yang relevan bersumber dari YouTube. Terus yang kedua, PowerPoint PPT yang diambil dari aplikasi Canva. Yang ketiga, buku guru dan peserta didik mata pelajaran ekonomi kurikulum merdeka kelas 10. Yang keempat, strategi yang dilakukan seorang pendidik dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Seorang peserta didik dapat memilih media pembelajaran yang dikuasainya, baik dalam pembuatan dan pengoperasian. Seorang pendidik memilih menggunakan media PowerPoint video dengan pendekatan TPACK, model pembelajaran PBL. Dampak dari penerapan media berbasis TPACK yang dipadukan dengan model pembelajaran yang inovatif dengan model pembelajaran PBL dirasa hasilnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari 1. Peserta didik lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang sekaligus diintegrasikan pada pendekatan pembelajaran TPACK. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik terlihat mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Di sini ada respon. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang jika pembelajaran menggunakan media yang menarik. Respon positif diberikan pihak sekolah yang diwakili oleh seorang guru sebagai observer yang menyaksikan proses pembelajaran lebih aktif. Respon positif juga diberikan oleh orang tua peserta didik yang merasa pembelajaran lebih efektif dan hasil belajar peserta didik yang meningkat. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif. Selain itu, kemampuan seorang peserta didik dalam berkolaborasi dengan pihak sekolah mulai dari kepala sekolah, teman sejawat peserta didik, dan orang tua peserta didik akan sangat membantu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, melalui model pembelajaran problem-based learning dapat meningkat hasil belajar siswa sebesar 19,98%, yaitu dengan nilai rata-rata skor siswa sebesar 67,33% dengan perincian jumlah siswa yang tuntas dalam belajar 16 siswa 53,28% dan jumlah siswa yang tidak tuntas 14 siswa 46,71% dan setelah itu pada hasil nilai belajar siswa nilai rata-rata sekitar skor siswa sebesar 74 dengan perincian jumlah siswa yang tuntas dalam belajar 22 siswa yaitu 73,26% dan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam belajar 8 siswa yaitu 26,74%. Menggunakan model pembelajaran PBL membawa dampak positif pada hasil belajar siswa dan juga siswa merasa senang. Dilihat dari link survei pembelajaran ekonomi pada link di bawah ini, daftar pustaka. Sekian, terima kasih.
Nggih. 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 Kelas 10, Pak, kegiatan ekonomi. Nggih, materi kegiatan ekonomi. Nggih. Oh, nggih. Iya. Nggih. Nggih. Iya, heeh. Nggih. 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 Iya. Nggih. Nggih. Hasil. Nggih. Oh, nggih. 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 Hmm.
Nggih. 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 Iya, nggih. Belum di atasnya.
Nggih, terima kasih Pak, izin men-stop nggih.